Hari ini kita akan belajar tentang perhitungan titik impas, break-even point untuk usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, khususnya kelas 11. Halo Sobat Kreatif, kembali lagi bersama saya Lince Ria Idawati pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Dalam kegiatan usaha, seorang wirausahaan selalu memperhitungkan adanya titik impas atau break-even point dan yang dikenal dengan istilah BEP. Analisa BEP adalah suatu teknis analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan. BEP itu apa sih? BEP adalah suatu keadaan di mana perusahaan dalam operasinya tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita kerugian, atau dengan kata lain, total biaya sama dengan total penjualan, sehingga tidak ada laba dan tidak ada rugi. Sedangkan manfaat dari perusahaan menentukan BEP adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Yang kedua, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan, serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Ketiga, mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Dan yang keempat, mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Apa saja komponen-komponen dalam menghitung BEP itu sih? Yang pertama adalah biaya tetap atau fixed cost. Komponen ini merupakan biaya yang tetap atau konstan jika adanya tindakan produksi atau meskipun perusahaan tidak berproduksi. Contohnya adalah biaya tenaga kerja, biaya penyusutan mesin, sewa gedung, dan lain-lain. Yang kedua adalah biaya variabel atau variable cost. Biaya ini bersifat dinamis tergantung dari tindakan volume produksinya. Jika produksi yang direncanakan meningkat, variable cost pasti akan meningkat. Contohnya, biaya bahan baku, biaya listrik, dan sebagainya. Yang ketiga adalah harga jual atau selling price. Harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Nah, sekarang bagaimana sih cara menghitung BEP itu? Rumus yang digunakan untuk analisis BEP terdiri dari dua macam sebagai berikut. Yang pertama, dasar unit BEP dalam unit. Artinya, berapa unit jumlah barang atau jasa yang harus dihasilkan untuk mendapatkan titik impas. BEP per unit itu dapat diperoleh dengan fixed cost dibagi price per unit dikurang dengan variable cost. Nah, berikut adalah contoh soal untuk BEP per unit. Diketahui total biaya tetap sebuah perusahaan adalah sebesar 40 juta rupiah, biaya variabel per unit Rp40.000, harga jual barang per unit Rp80.000. Berapakah BEP dalam unit? BEP per unit itu sama dengan fixed cost dibagi harga dikurang variable cost. Hasilnya adalah Rp40 juta dibagi Rp80.000 dikurang Rp40.000. Hasilnya adalah 1000 unit. Yang kedua, BEP penjualan atau BEP dalam rupiah. Dasar penjualan dalam rupiah artinya berapa rupiah nilai penjualan yang harus diterima untuk mendapatkan titik impas. BEP rupiah dapat diperoleh dengan rumus fixed cost dibagi 1 dikurang variable cost per price per unit. Contoh soal menghitung BEP dalam rupiah. Diketahui total biaya tetap sebesar Rp40 juta, biaya variabel per unit Rp40.000, harga jual barang per unit Rp80.000. Berapakah BEP dalam rupiah? Berdasarkan rumus BEP rupiah, fixed cost dibagi 1 dikurang variable cost per price per unit. Hasilnya dapat kita peroleh Rp40 juta dibagi 1 dikurang Rp40.000 per Rp80.000. Hasilnya adalah
40 juta rupiah dibagi 1 dikurang 0,5. 40 juta rupiah dibagi 0,5. Hasilnya adalah 80 juta rupiah. Perhitungan dalam rupiah juga dapat menggunakan rumus sebagai berikut. BEP dalam rupiah sama dengan fixed cost dibagi 1 dikurang variable cost per total revenue dengan keterangan sebagai berikut. Nah, dari penjelasan saya, silakan kalian hitung BEP produksi kerajinan dari limbah bahan yang berbentuk bangan datar yang sudah kalian rancang sebelumnya. Selamat mencoba ya. Sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.